Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Hania dari kelas 12-3 nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan materi permainan bulu tangkis. Selamat menyaksikan. Apa sih bulu tangkis itu? Jadi, permainan bulu tangkis atau yang lebih sering dikenal sebagai badminton adalah sebuah olahraga raket yang dalam permainannya dilakukan oleh dua orang, yaitu satu lawan satu untuk permainan tunggal, ataupun permainan ganda yang dimainkan oleh dua pasangan yang saling berlawanan. Permainan bulu tangkis ini hampir sama dengan tenis, namun pada bulu tangkis ini memiliki tujuan untuk memukul bola permainan yang disebut cork atau shuttlecock. Sejarah permainan bulu tangkis. Bulu tangkis berasal dari permainan kuno battledore and shuttlecock yang sudah dimainkan sejak ratusan tahun lalu. Permainan ini berkembang di India pada abad ke-19 dengan nama punah, lalu dibawa tentara Inggris ke Inggris. Pada tahun 1873, permainan ini dipopulerkan di Badminton House, sehingga dikenal dengan nama badminton. Peraturan resmi disusun di Inggris dan pada tahun 1934 dibentuk organisasi internasional bulu tangkis yang kini bernama Badminton World Federation. Bulu tangkis resmi menjadi cabang olimpiade sejak 1992 di Barcelona dan sangat populer di Asia, termasuk Indonesia. Perlengkapan bulu tangkis. Yang pertama, lapangan bulu tangkis. Sesuai dengan aturan internasional, lapangan bulu tangkis memiliki panjang sebesar 13,4 meter dan untuk lebar permainan ganda sebesar 6,1 meter dan untuk lebar permainan tunggal sebesar 5,18 meter. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar di dalam PowerPoint ini ya. Perlengkapan bulu tangkis selanjutnya yaitu sepatu bulu tangkis, kaos jersey bulu tangkis, deker lutut, net, cork, dan raket. Teknik-teknik pegangan dalam bulu tangkis. Yang pertama, forehand grip. Pegangan yang paling dasar dan paling sering digunakan, cara memegangnya seperti berjabat tangan dengan raket. Ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V pada gagang raket, digunakan untuk pukulan forehand, smash, clear, dan drop shot. Dan yang terakhir, memberikan kontrol dan kekuatan yang baik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar dalam PowerPoint ya. Teknik pegangan bulu tangkis kedua, backhand grip. Backhand grip digunakan untuk memukul shuttlecock di sisi backhand. Ibu jari ditempelkan lurus pada bagian belakang gagang raket, pegangan lebih kuat dibanding forehand grip, membantu menghasilkan tenaga dorong saat pukulan backhand, dan cocok untuk backhand clear dan backhand drive. Agar lebih jelas, kalian dapat melihat gambar pada PowerPoint. Ketiga, combination grip. Pegangan ini merupakan gabungan antara forehand dan backhand grip. Pegangan ini digunakan saat rally cepat dan permainan ganda. Perubahan pegangan dilakukan secara cepat dan fleksibel, membantu pemain menyesuaikan arah datang shuttlecock, dan sangat penting untuk pemain tingkat menengah hingga tingkat lanjut. Keempat, American grip. Tangan memegang raket di bagian ujung tangkai atau handle seperti memegang pukul kasur. Ibu jari dan jari telunjuk menempel pada tungkai, sangat efektif untuk melakukan pukulan smash bola di depan net, dan mudah untuk memukul bola-bola atas. Selanjutnya, teknik-teknik pukulan dalam bulu tangkis. Yang pertama ada teknik servis. Servis adalah pukulan pertama untuk memulai permainan. Tujuan dari servis ini untuk memulai rally dan memberi keuntungan posisi. Jenis-jenis servis terbagi menjadi dua macam. Pertama ada servis forehand, lalu yang kedua ada servis backhand. Apa itu servis forehand? Servis forehand adalah servis yang dilakukan dengan ayunan tangan dari belakang ke depan untuk menghasilkan pukulan melambung tinggi dan jauh. Servis forehand umumnya digunakan untuk permainan tunggal dan servis panjang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar dalam PowerPoint ya. Selanjutnya, apa itu servis backhand? Servis backhand adalah servis yang menggunakan sisi punggung tangan dengan dorongan pergelangan tangan untuk menghasilkan ayunan pendek dan cepat. Servis backhand ini umumnya digunakan untuk permainan ganda dan servis pendek. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar di dalam PowerPoint ya. Teknik pukulan bulu tangkis selanjutnya yaitu pukulan lob. Seperti pada gambar, pukulan ini digunakan untuk pukulan tinggi dan jauh ke belakang lapangan lawan. Pukulan ini bertujuan untuk menjauhkan lawan dari net, memberi waktu untuk mengatur posisi, dan bisa dilakukan dengan forehand maupun backhand. Teknik pukulan bulu tangkis selanjutnya, pukulan drop shot. Seperti pada gambar, pukulan drop shot merupakan pukulan halus yang diarahkan ke depan lapangan lawan, dekat dengan net, bertujuan untuk mengecoh lawan agar bergerak maju tiba-tiba, membutuhkan sentuhan lembut dan kontrol yang baik, dan terdapat dua jenis, yaitu fast drop dan slow drop. Selanjutnya, pukulan smash. Seperti pada gambar, smash merupakan pukulan keras dan tajam ke arah bawah, digunakan untuk mematikan lawan dan mencetak poin, membutuhkan kekuatan timing dan lompatan yang baik, dan terdapat tiga jenis smash, yakni full smash, half smash, dan jump smash. Selanjutnya, pukulan netting. Pukulan netting merupakan pukulan tipis di depan net dengan lintasan rendah,
bertujuan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net, membutuhkan kontrol dan feeling yang baik, dan sering digunakan dalam rally panjang. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar di dalam PowerPoint ya. Selanjutnya, pukulan drive. Seperti pada gambar, pukulan drive merupakan pukulan cepat dan datar sejajar dengan net. Biasanya dilakukan dalam permainan ganda, bertujuan untuk menekan lawan dengan tempo yang cepat, dan bisa dilakukan dengan forehand maupun backhand. Aturan permainan bulu tangkis. Aturan servis permainan tunggal. Saat poin 0-0, servis dilakukan dari kotak kanan. Saat poin ganjil, servis dilakukan dari kotak kiri. Saat poin genap, servis tetap dilakukan dari kotak kanan. Dan penerima servis harus berdiri di kotak menyilang. Kok harus jatuh di area servis lawan, jika tidak dianggap foul. Tinggi kok saat servis maksimal 1,15 meter dari lantai, dan posisi kepala raket harus di bawah pinggang pemain. Aturan servis permainan ganda. Servis pertama ditentukan melalui undian oleh wasit. Posisi servis ditentukan oleh jumlah poin. Jika poin genap, servis dimulai dari bidang kanan. Jika poin ganjil, servis dimulai dari bidang kiri. Servis diarahkan ke bidang servis lawan yang berseberangan atau diagonal. Hanya satu pemain dari pasangan lawan yang menerima servis. Jika servis salah sasaran, akan dianggap foul dan poin akan diberikan kepada pasangan penerima servis. Untuk ketinggian kok maksimal, sama seperti permainan tunggal. Sistem perpindahan bola bulu tangkis. Pemain atau tim yang menang rally memperoleh hak servis. Jika pihak yang servis kehilangan poin, servis berpindah ke lawan. Posisi servis ditentukan oleh jumlah poin. Poin genap, servis dari lapangan kanan, dan untuk poin ganjil, servis dari lapangan kiri. Penentuan skor bulu tangkis. Menggunakan sistem rally point. Dan setiap rally menghasilkan 1 poin. Poin akan diberikan kepada pemain atau pasangan yang memenangkan rally. Poin tetap diberikan baik saat servis maupun menerima servis. Untuk pertandingan bulu tangkis terdiri dari 3 set. Pemenang adalah yang menang 2 set terlebih dahulu. Selanjutnya, penentuan pemenang bulu tangkis. Pemain atau pasangan dinyatakan menang jika memenangkan 2 set permainan. Set dimainkan oleh pemain atau pasangan yang lebih dahulu mencapai 21 poin. Jika terjadi kedudukan 20-20, permainan dilanjutkan hingga ada selisih 2 poin. Namun jika skor mencapai 29-29, aturan selisih 2 poin tidak berlaku. Pemain atau pasangan yang lebih dahulu mencapai 30 poin dinyatakan menang set. Kesalahan-kesalahan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, kesalahan pegangan raket. Pegangan raket yang salah akan menghasilkan pukulan yang tidak tepat. Yang kedua, kesalahan servis. Kesalahan ini mengakibatkan kok tidak jatuh di bidang servis lawan. Yang ketiga, kesalahan posisi. Posisi berdiri yang tidak siap, terlalu tegak ataupun bungkuk, dan posisi kaki yang salah. Yang keempat, kesalahan teknik pukulan. Kesalahan ini sering dilakukan ketika pukulan yang terjadi terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kesalahan-kesalahan tadi sebaiknya diminimalisir ya teman-teman, agar kita mendapatkan poin yang lebih unggul daripada lawan untuk memenangkan pertandingan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.